Hari itu adalah hari yang tak pernah bisa kulupakan seumur hidupku. Pagi yang cerah tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk ketika kabar itu sampai di telingaku. Kapal yang ditumpangi suamiku mengalami kecelakaan. Tidak ada yang bisa kulakukan selain menatap kosong layar televisi yang menayangkan berita tragedi itu. Air mataku jatuh tanpa henti, hatiku terasa remuk, dan pikiranku kosong. Aku ingat betul, suamiku, Rafli, adalah sosok yang penuh cinta. Ia bukan hanya suami, tapi juga sahabat, tempat aku menumpahkan segala perasaan. Kehilangan kabarnya begitu saja, tanpa jejak, membuat hidupku runtuh. Awalnya aku tidak percaya. Aku menolak untuk menerima kenyataan bahwa ia mungkin telah tiada. Hari demi hari kulalui dalam kepanikan dan kesedihan. Aku sering menatap langit di malam hari, berharap suatu keajaiban akan terjadi. Tuhan, kembalikan dia padaku. Jika memang ia meninggal, semoga ia tenang di alam sana. Tapi jika masih hidup, tolong selamatkan dia dan bawa dia kembali untukku dan anak kami. Doa itu kugumamkan setiap malam, dengan air mata yang tak kunjung kering. Bulan-bulan berlalu tanpa kabar. Tiada pesan, tiada panggilan, bahkan desas-desus pun tidak terdengar. Jasadnya tidak ditemukan, hanya sisa-sisa berita yang membuat hatiku semakin hancur. Aku merasa seperti hidup dalam kehampaan, sendirian dengan anak kami, Arka, yang masih kecil. Setiap senyum manisnya seolah menjadi obat sementara dari luka yang tak terlihat. Namun, di malam hari, ketika ia terlelap, kesedihan itu kembali menyerang. Awalnya aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa dunia ini menginginkanku hancur. Tapi, demi Arka, aku harus bangkit. Aku mulai mencari pekerjaan, mengumpulkan apa yang tersisa dari tabungan kami, dan mencoba bertahan. Pekerjaan demi pekerjaan aku jalani, meski tubuh dan hatiku terasa lelah. Teman-teman dan keluarga mencoba menenangkanku, namun tidak ada yang bisa benar-benar memahami rasa kehilangan yang begitu dalam itu. Saat Arka mulai bersekolah, aku merasakan beban tanggung jawab yang semakin berat. Aku bukan hanya harus menjadi ibu, tapi juga menjadi ayah baginya. Setiap keputusan yang kuambil harus memikirkan masa depan anakku. Aku mulai menyadari bahwa aku tidak bisa terus menunggu suamiku kembali, aku harus membangun hidup sendiri. Di tengah perjuangan itu, aku menemukan semangat baru. Aku mulai belajar tentang bisnis, mengumpulkan modal sedikit demi sedikit, dan merancang impianku sendiri. Showroom mobil selalu menjadi mimpi yang ingin kulaksanakan. Mobil bukan sekadar benda, tapi simbol kebebasan, keberhasilan, dan kemampuan untuk menata hidup kembali. Aku bekerja keras, menghadapi berbagai tantangan, belajar dari kesalahan, dan perlahan membangun jaringan. Waktu terasa berjalan lambat, tapi aku tidak menyerah. Aku ingin suatu hari nanti, suamiku kembali atau tidak, aku bisa berdiri tegak. Aku ingin menunjukkan pada dunia, dan mungkin pada suamiku, bahwa aku mampu bertahan, mampu mencintai anakku, dan mampu hidup tanpa ia. Malam demi malam, doa tetap kupersembahkan. Tidak ada rasa benci, hanya harapan. Aku memohon agar Rafli baik-baik saja, entah ia di dunia ini atau di alam lain. Hatiku sakit membayangkan ia mungkin menderita sendirian, atau justru meninggalkan kami tanpa alasan. Namun, dalam doa itu, ada juga keraguan yang semakin menggerogoti hati. Apakah ia benar-benar meninggal, atau sengaja pergi meninggalkan kami? Pertanyaan itu membuat hatiku bergetar setiap kali kulantunkan doa. Tahun demi tahun berlalu. Showroom mobil yang kubangun mulai menunjukkan hasil. Modal yang dulunya hanya sedikit, kini menjadi bisnis yang mulai dikenal. Aku belajar bagaimana menghadapi karyawan, mengatur stok mobil, dan melayani pelanggan dengan profesional. Setiap kesuksesan kecil terasa manis, meski di hati tetap ada lubang besar bernama kehilangan Rafli. Arka tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penyayang. Ia selalu menjadi motivasi terbesarku. Setiap kali melihatnya tersenyum, aku merasa perjuanganku tidak sia-sia. Aku ingin membesarkannya dengan contoh kuat, meski hidup penuh tantangan, kita harus tetap tegar, mandiri, dan mampu meraih kebahagiaan. Namun, di balik kesibukan dan kesuksesan yang mulai terasa, hatiku tetap merindukan sesuatu yang tak kunjung kembali. Rafli masih menghantui pikiranku, meski wajahnya kini hanya tersimpan di ingatan.
Aku sering membayangkan bagaimana jika ia benar-benar selamat, bagaimana jika ia pulang dan melihat Arka tumbuh tanpa kehadirannya, bagaimana jika aku harus menghadapi kenyataan bahwa ia pergi demi orang lain. Ketakutan itu menjadi bayangan yang selalu mengikutiku, bahkan ketika aku berhasil menata hidup. Aku belajar menahan diri, menahan air mata ketika orang lain memuji keberhasilanku, dan menahan kecewa ketika mengingat masa lalu. Aku tahu, suatu hari nanti, hidup mungkin akan memberikan kejutan. Tapi aku bertekad, apapun yang terjadi, aku dan Arka akan tetap bertahan. Dan hari itu akhirnya datang, tanpa peringatan, tanpa tanda. Saat aku tengah sibuk di showroom, melayani pelanggan dan mengatur mobil, aku melihat sosok yang membuat seluruh dunia seakan berhenti sejenak. Seorang pria yang kukenal sejak dulu, yang dulu kubayangkan hilang untuk selamanya, berdiri di depan pintu showroomku, menggandeng seorang wanita muda, cantik, dan berpakaian mewah. Jantungku seakan berhenti. Rafli, hidup. Tidak hanya hidup, tapi tampak bahagia bersama wanita lain. Hatiku remuk seketika. Semua doa yang kuucapkan, semua harapan yang kubawa selama bertahun-tahun, ternyata hanya untuk seseorang yang memilih pergi meninggalkan aku dan anaknya. Air mata menitik lagi, tapi kali ini bercampur dengan rasa marah, kecewa, dan kemarahan yang membara. Aku melihat mereka bergandengan mesra, berbicara seolah aku tidak ada di sana, seolah semua yang kulakukan selama ini tidak berarti apa-apa. Rafli yang dulu kukenal, yang dulu kukasihi dengan sepenuh hati, kini menjadi orang asing yang memilih kebahagiaan lain. Perasaanku hancur berkeping-keping, tapi di balik itu, ada sesuatu yang bangkit, tekad untuk tidak lemah, untuk menunjukkan bahwa aku masih mampu berdiri tegak, meski dikhianati. Momen itu menjadi titik balik dalam hidupku. Kesedihan dan kehilangan yang kurasakan selama bertahun-tahun kini berubah menjadi energi. Aku tahu, aku harus menghadapi mereka, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk Arka. Aku harus menunjukkan bahwa kehidupan kami tidak tergantung pada Rafli. Aku harus menunjukkan bahwa seorang ibu tunggal yang berjuang bisa lebih kuat daripada pria yang memilih lari dari tanggung jawab. Setelah kejutan yang mengguncang seluruh jiwaku, melihat Rafli berdiri di depan showroom bersama wanita lain, hatiku tidak lagi sama. Kecewa, marah, dan sakit hati bercampur menjadi satu. Namun, di tengah perasaan hancur itu, ada sesuatu yang muncul dalam diriku, tekad. Tekad untuk tidak lagi menjadi korban keadaan, untuk membuktikan bahwa aku dan Arka bisa hidup bahagia tanpa orang yang sengaja meninggalkan kami. Aku menutup mataku sejenak, menarik napas panjang, dan membayangkan masa depan. Arka yang menatapku dengan mata polosnya, selalu berharap ibu dan ayahnya bisa bersama, namun aku tahu kenyataan tidak seperti itu. Aku tidak bisa terus terjebak dalam kesedihan, menunggu seseorang yang tidak pantas untuk menunggu. Aku harus bangkit, untuk Arka, dan untuk diriku sendiri. Hari-hari berikutnya aku habiskan dengan fokus membangun apa yang dulu hanyalah mimpi, sebuah showroom mobil. Modal awalnya berasal dari tabungan kecil yang kukumpulkan sejak Rafli hilang, ditambah sedikit bantuan dari teman-teman dekat yang percaya padaku. Setiap rupiah yang kugunakan terasa berat, karena itu adalah hasil perjuangan bertahun-tahun, tetapi tekadku untuk sukses jauh lebih besar dari rasa takutku. Awal membangun bisnis tentu tidak mudah. Aku harus mempelajari seluk-beluk dunia otomotif, dari jenis mobil, harga pasar, hingga strategi marketing. Aku mengunjungi dealer-dealer lain, meneliti persaingan, dan belajar bagaimana menjalin relasi dengan pemasok. Malam-malamku sering habis tanpa tidur, menyiapkan rencana, memeriksa stok, dan menata kantor showroom. Tubuhku lelah, tapi semangatku tidak pernah padam. Arka selalu ada di sisiku. Setiap kali aku merasa putus asa, melihatnya tersenyum atau memanggilku, "Ibu," semangat, membuatku kembali bangkit. Aku ingin menjadi teladan bagi anakku, menunjukkan bahwa hidup mungkin memberi luka, tetapi kita bisa memilih untuk tetap tegar. Aku ingin Arka melihat ibunya bukan sebagai wanita yang lemah karena kehilangan, tetapi sebagai wanita yang kuat, mandiri, dan mampu mengubah duka menjadi prestasi. Lambat laun, kerja kerasku mulai membuahkan hasil. Showroom pertama yang kubuka masih kecil, dengan beberapa mobil yang berhasil kuakuisisi melalui modal terbatas. Meski begitu,
Pelanggan pertama yang datang terasa seperti kemenangan besar. Aku selalu menyapa mereka dengan senyum hangat, menawarkan pelayanan terbaik, dan membuat setiap orang merasa dihargai. Tidak lama, kata-kata tentang showroomku mulai menyebar dari mulut ke mulut. Setiap pelanggan yang datang memberiku motivasi baru. Aku belajar bagaimana bernegosiasi, membaca psikologi pembeli, dan mengelola keuangan bisnis dengan disiplin. Tidak sedikit orang yang meremehkanku karena aku seorang ibu tunggal, namun aku justru menjadikan itu bahan bakar. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa bersaing dengan siapa saja, bahkan dengan orang-orang yang awalnya menganggapku lemah. Meski kesuksesan mulai terlihat, tidak semua hari berjalan mulus. Ada kalanya pelanggan menuntut diskon besar, ada yang menawar terlalu rendah, ada pula persaingan yang mencoba mengintimidasi. Semua itu kuhadapi dengan kepala dingin. Aku belajar bahwa menjadi pemilik bisnis bukan hanya soal menjual mobil, tapi juga soal strategi, kesabaran, dan keberanian mengambil risiko. Dalam proses itu, aku mulai merekrut karyawan. Aku memilih orang-orang yang bisa dipercaya, mengajarkan mereka nilai kerja keras, disiplin, dan integritas. Aku ingin showroom ini bukan hanya tempat jual beli, tapi juga simbol bagaimana aku bangkit dari kehancuran. Aku ingin setiap orang yang datang merasakan profesionalisme, ketulusan, dan energi positif yang kubawa. Setiap malam, setelah Arka tidur, aku sering duduk sendiri, merenung tentang perjalanan hidupku. Aku mengingat Rafli, tentang cinta yang pernah ada, dan doa-doa yang selalu kupanjatkan untuknya. Kini, setelah bertahun-tahun, aku menyadari bahwa doa itu bukan sia-sia. Aku tetap memintanya baik-baik, meski hatiku mulai terbuka menerima kenyataan bahwa ia mungkin tidak akan kembali. Doa itu kini berubah bukan hanya untuk Rafli, tetapi juga untuk kekuatan diriku dan kebahagiaan Arka. Di sela-sela perjuangan, aku juga belajar tentang pengelolaan emosi. Aku tidak lagi membiarkan diri terjebak dalam kesedihan atau kemarahan. Aku belajar memaafkan, bukan untuk Rafli, tetapi untuk membebaskan diriku sendiri. Setiap kali ingatan tentang pengkhianatan itu muncul, aku memilih fokus pada apa yang bisa kubangun, bukan pada apa yang telah hilang. Keberhasilan kecil demi kecil mulai terasa manis. Showroom yang dulu hanya diimpikan, kini mulai dikenal banyak orang. Mobil-mobil yang kubeli dengan penuh perhitungan mulai laku, dan pelanggan setia mulai berdatangan. Aku mulai mempekerjakan lebih banyak staf, membangun jaringan pemasok yang kuat, dan bahkan mulai merencanakan ekspansi showroom ke lokasi lain. Di tengah kesibukan itu, Arka juga tumbuh menjadi anak yang penuh rasa ingin tahu dan bertanggung jawab. Ia sering membantuku di showroom, belajar memahami mobil-mobil yang ada, dan kadang ikut menenangkan pelanggan. Kehadirannya membuatku semakin yakin bahwa hidupku tidak kosong. Aku belajar bahwa kehilangan seseorang tidak berarti akhir dari segalanya, tetapi bisa menjadi awal untuk menemukan kekuatan baru. Namun, di balik semua itu, hatiku tetap menyimpan luka yang dalam. Setiap kali mendengar kabar tentang orang yang meninggalkan tanggung jawab, aku merasakan kemarahan yang terpendam. Aku selalu bertanya-tanya, bagaimana seseorang bisa begitu mudah meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, dan memilih kebahagiaan sendiri di tempat lain? Pertanyaan itu terkadang membuatku sulit tidur, tapi aku selalu mengingat alasan mengapa aku harus bangkit. Untuk Arka dan untuk diriku sendiri. Perlahan, rasa sakit itu mulai berubah menjadi motivasi. Aku ingin menjadi contoh nyata bahwa wanita yang pernah dikhianati tidak harus jatuh, tetapi bisa bangkit lebih kuat. Aku ingin menunjukkan bahwa cinta yang hilang tidak boleh menghapus harga diri, dan pengkhianatan tidak boleh menghancurkan masa depan. Pada saat itu, aku mulai membayangkan masa depan yang lebih besar. Showroom yang lebih luas, lebih banyak pelanggan, lebih banyak mobil, dan tentu saja, kehidupan yang lebih stabil bagi Arka. Aku ingin setiap orang yang datang ke showroom ini merasakan energi positif, profesionalisme, dan keteguhan yang kubawa. Aku ingin semua orang tahu bahwa aku berhasil, bukan karena Rafli, tetapi karena kerja keras dan tekadku sendiri. Di sela-sela kesibukan, aku tetap memanjatkan doa. Doa yang dulu hanya untuk Rafli kini juga untuk kebahagiaan Arka, untuk keberhasilan showroom, dan untuk kekuatan diriku. Aku belajar menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi selalu ada jalan bagi mereka yang mau berjuang.
Dan di suatu sore yang cerah, ketika showroom mulai ramai dengan pelanggan, aku merasa seolah semua perjuangan ini mulai membuahkan hasil. Aku berdiri di tengah showroom, melihat mobil-mobil yang berjajar rapi, melihat staf yang bekerja dengan profesional, dan melihat Arka yang tersenyum bangga di sisiku. Semua itu adalah bukti nyata bahwa aku mampu bertahan, mampu membangun, dan mampu mencintai diri sendiri meski dunia pernah menghancurkanku. Tapi meskipun hati mulai merasa bangga dengan pencapaian ini, aku tidak bisa menghilangkan bayangan Rafli. Aku tahu, suatu hari, hidup mungkin akan memberiku kejutan yang tak terduga. Aku hanya bisa berdoa, siap atau tidak, aku harus tetap kuat. Aku harus tetap berdiri tegak, karena sekarang aku bukan hanya seorang ibu, tetapi juga seorang wanita yang mampu menaklukkan dunia. Dan tanpa kusadari, waktu yang kulewati dengan membangun showroom, berjuang untuk Arka, dan memantapkan diriku sendiri, ternyata telah menyiapkan panggung untuk pertemuan yang tak pernah kuprediksi, pertarungan dengan masa lalu, pengkhianatan yang masih menunggu, dan kesempatan untuk menunjukkan bahwa aku telah bangkit dari kehancuran menjadi seseorang yang tak bisa diremehkan. Hari itu tampak seperti hari-hari biasa di showroomku. Aku tengah sibuk memastikan semua kendaraan tertata rapi, staf bekerja sesuai instruksi, dan pelanggan merasa puas dengan pelayanan. Arka, seperti biasanya, berkeliling di antara mobil-mobil itu, terkadang membantu pelanggan atau sekadar memperhatikan setiap detail dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Semua berjalan lancar, bahkan aku sempat merasa bangga melihat bagaimana showroom ini semakin dikenal oleh masyarakat. Namun, satu hal yang tidak pernah kubayangkan, bahwa masa lalu yang sudah kulupakan, atau setidaknya kupikir telah terkubur, tiba-tiba muncul begitu saja. Aku sedang menata dokumen di meja resepsionis ketika pandanganku tertumbuk pada sosok yang familiar. Awalnya aku ragu, mengira mataku menipu. Tapi perlahan, jantungku mulai berdetak kencang, napasku tersendat, dan tanganku gemetar. Di pintu masuk showroom berdiri Rafli, suamiku. Orang yang kukira telah hilang selamanya, orang yang jasadnya tak pernah ditemukan. Ia tidak datang sendiri. Ia menggandeng seorang wanita muda, cantik, dan berpakaian mewah yang memancarkan kesan seksi dan kaya. Cara mereka berjalan bersama, bergandengan mesra, seakan memamerkan kebahagiaan mereka tanpa peduli siapapun yang melihat, membuat darahku mendidih. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Rasanya seperti dunia berhenti sejenak. Semua doa yang pernah kukirimkan untuk keselamatannya kini terasa sia-sia. Semua harapan dan rasa rindu yang kupanjatkan bertahun-tahun, ternyata hanya untuk seseorang yang memilih pergi, meninggalkan aku dan anak kami demi kebahagiaan orang lain. Rasa sakit itu begitu mendalam. Hatiku hancur, tapi di balik itu, ada bara kemarahan yang mulai menyala. Bagaimana bisa seseorang begitu mudah melupakan keluarga, meninggalkan anaknya sendiri, dan bersikap seolah semuanya baik-baik saja? Aku ingin berlari, menangis, menjerit, tapi aku tahu aku harus tetap tenang. Tenang, untuk menunjukkan bahwa aku bukan lagi wanita yang mudah dipermainkan. Rafli menatap sekeliling showroom, mungkin mencari sesuatu, atau mungkin hanya menikmati kesuksesanku. Saat pandangan kami bertemu, waktu seakan berhenti. Aku bisa melihat kilas penyesalan samar di matanya, tetapi matanya tidak cukup tulus. Ada rasa canggung, tapi juga rasa tidak bersalah yang membuatku semakin marah. Wanita di sisinya tersenyum penuh percaya diri, tampak seperti dunia adalah miliknya. Cara ia menatapku, menilai, dan mencoba menunjukkan superioritasnya membuat darahku mendidih. Aku bisa merasakan niatnya, ia ingin menakut-nakuti, ingin memamerkan kekayaan dan kemesraan dengan suamiku di depanku. Tapi aku tidak akan memberinya kesempatan. Aku menarik napas panjang, menegakkan punggung, dan melangkah maju. Setiap langkahku mantap, menunjukkan bahwa aku masih memiliki kendali atas diriku dan tempat ini. Selamat siang, kataku dengan suara tenang tapi tegas. Ada yang bisa saya bantu? Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Rafli terkejut melihatku tetap berdiri dengan anggun dan percaya diri. Wanita muda itu bahkan tampak marah, tidak menyangka bahwa aku tidak runtuh atau menangis di depannya. Senyum yang tadinya terlihat sombong kini mulai luntur, digantikan ekspresi heran dan sedikit marah. Aku melangkah lebih dekat, memastikan bahwa semua karyawan dan pelanggan melihat adegan ini.
Ini bukan hanya tentang Rafli, tapi juga tentang menunjukkan kepada dunia bahwa aku tidak lemah. Aku memiliki showroom ini, aku memiliki Arka, dan aku memiliki kendali atas hidupku sendiri. Rafli mencoba bicara, suaranya terdengar canggung. Ini, aku. Aku memotongnya dengan tegas, tidak perlu menjelaskan apapun, Rafli. Aku rasa semua orang di sini sudah melihat siapa kamu sebenarnya. Wanita itu menatapku dengan mata membara, tampak kesal karena aku tidak takut. Apa maksudmu? Tanyanya dengan nada tinggi, seolah ingin menegaskan kekuasaannya. Aku tersenyum tipis, bukan karena senang, tetapi karena puas mengetahui bahwa kehadiranku sudah cukup untuk membuatnya kehilangan keseimbangan. Maksudku jelas. Semua orang di sini bisa melihat bahwa kamu datang ke showroomku, bukan sebagai pelanggan biasa, tetapi untuk memamerkan kebahagiaanmu dengan suami orang lain. Kalian mencoba menakut-nakuti aku, tapi kalian salah. Aku tidak lemah, dan aku tidak terganggu dengan siapapun yang memilih meninggalkan tanggung jawab. Mata wanita itu melebar, terkejut dengan ketegasan dan keberanianku. Ia tampak seperti ingin menamparku, atau setidaknya membalas kata-kata itu. Namun aku berdiri tegak, tak bergeming sedikit pun. Aku ingin menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya tentang kemewahan dan penampilan, tapi tentang keberanian menghadapi kenyataan dan tetap tegar di hadapan pengkhianatan. Rafli terlihat gelisah. Aku bisa merasakan ketidaknyamanan dalam dirinya. Selama bertahun-tahun ia mungkin membayangkan bahwa aku akan runtuh, menangis, atau bahkan memohon padanya. Tapi kenyataannya, aku telah berubah. Aku bukan lagi wanita yang mudah dipermainkan oleh pengkhianatan. Aku adalah ibu yang berjuang, wanita yang sukses, dan pemilik showroom ini. Aku melangkah lebih dekat lagi, memastikan jarak antara aku dan mereka cukup dekat untuk memperlihatkan kendaliku. Aku berharap kalian menikmati perjalanan ini, kataku dengan nada dingin. Tapi ingat, di sini aku yang memegang kendali. Showroom ini adalah milikku, dan aku yang menentukan siapa yang boleh masuk atau keluar. Wanita itu tampak kesal, suaranya bergetar, kau tidak punya hak untuk mengusir kami. Aku tersenyum sinis. Salah. Aku punya hak penuh. Kalian datang ke tempatku untuk memamerkan kebahagiaan palsu, tapi aku yang akan memutuskan batasannya. Seorang karyawan berdiri di dekatku, menunggu perintah. Aku mengangkat tangan, memberi isyarat halus. Karyawan itu segera maju, sopan tapi tegas, untuk mengarahkan Rafli dan wanita itu keluar dari showroom. Rafli mencoba menahan langkahnya, tampak bingung. Evi, tunggu, kita bisa bicara? Aku menggeleng. Tidak, Rafli. Tidak ada yang ingin kubicarakan. Semua sudah jelas. Aku tidak akan membiarkan kalian menginjak harga diriku, apalagi di tempat yang kulawan dengan kerja keras bertahun-tahun. Wanita itu mencoba menyerangku, seperti ingin menampar. Namun aku sudah siap. Dengan gerakan cepat, aku menangkis dan menatapnya dengan tajam. Kalau kau berani, silakan. Tapi jangan lupa, aku bukan lagi wanita lemah yang bisa kau permainkan. Semua orang di sini melihatmu sekarang, kataku, memastikan setiap orang menyaksikan adegan itu. Rasa puas menyelimuti diriku. Aku bukan hanya mempertahankan diri, tapi juga menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa. Rafli terlihat menyesal, mungkin menyadari kesalahannya. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Aku sudah membuktikan bahwa hidupku tidak bergantung padanya. Aku sudah membangun dunia sendiri, dunia yang kuat dan mandiri. Aku mengarahkan karyawan untuk mengawal mereka keluar. Semua mata menatap mereka, beberapa menahan tawa, beberapa mengernyit karena terkejut. Aku melihat ekspresi malu di wajah Rafli dan wanita itu, sebuah kepuasan kecil yang sulit dijelaskan. Mereka datang dengan kesombongan, tapi yang terlihat sekarang hanyalah ketidakberdayaan mereka di hadapanku. Setelah mereka pergi, aku menarik napas panjang. Jantungku masih berdetak kencang, adrenalin masih mengalir deras. Aku melihat Arka yang menatapku dengan mata heran. Ibu, mereka pergi? Tanyanya. Aku tersenyum, menepuk kepalanya. Iya, nak. Kita baik-baik saja. Tidak ada yang bisa merusak kita. Momen itu menjadi titik balik. Aku sadar, semua doa,
Semua perjuangan, semua air mata selama bertahun-tahun, kini membuahkan hasil. Aku bukan lagi wanita yang menunggu suami yang pergi. Aku adalah wanita yang berdiri tegak, sukses, dan mampu menghadapi siapapun yang mencoba menghalangiku. Di malam harinya, ketika aku menatap Arka yang tertidur, aku kembali merenung. Kehadiran Rafli dan wanita itu hanyalah ujian terakhir dari masa laluku. Aku telah melewati semua rintangan, dan aku masih berdiri. Aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki orang lain, tetapi tentang bagaimana kita mampu bertahan, bangkit, dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Aku tahu, suatu hari nanti, Rafli mungkin akan menyesal. Tapi penyesalan itu tidak akan pernah mengubah apapun. Aku dan Arka tetap bersama, bahagia, dan kuat. Aku telah menunjukkan pada dunia, dan mungkin pada Rafli, bahwa hidupku tidak lagi tergantung padanya. Aku adalah wanita yang mampu menaklukkan dunia, dan tidak ada orang yang bisa merusaknya. Setelah kejadian di showroom, hatiku masih bergetar, tapi kali ini bukan karena kesedihan semata. Ada sesuatu yang berbeda, rasa marah yang memuncak, rasa sakit yang menumpuk selama bertahun-tahun, dan rasa keteguhan yang kini muncul sebagai kekuatan baru. Aku menyadari, ini bukan sekadar masalah masa lalu, ini adalah saat yang tepat untuk membalikkan keadaan, untuk menunjukkan bahwa aku bukan korban lagi, dan untuk menegaskan bahwa hidupku kini bukan lagi milik orang yang memilih pergi meninggalkanku. Malam itu, setelah showroom tutup dan Arka tidur, aku duduk di ruang kerja sambil menatap dokumen-dokumen bisnis yang tersebar di meja. Namun pikiranku tidak benar-benar fokus pada angka atau laporan. Bayangan Rafli dan wanita itu terus menghantui pikiranku. Aku mengingat cara mereka masuk ke showroom, cara mereka menggandeng mesra, dan sikap sombong wanita itu yang jelas-jelas ingin meremehkanku. Rasa sakit hati itu berubah menjadi kemarahan yang mendidih. Setiap doa yang pernah kupanjatkan, setiap harapan yang kubawa selama bertahun-tahun, kini terasa seperti ejekan bagi hatiku sendiri. Aku sadar, selama ini aku berdoa untuk seseorang yang memilih meninggalkan tanggung jawabnya, untuk seseorang yang rela berselingkuh, dan untuk seseorang yang membiarkan anaknya tumbuh tanpa kasih sayangnya. Aku menarik napas panjang dan menutup mata. Di kepala, aku mulai menyusun strategi. Aku ingin menghadapi mereka dengan cara yang membuat mereka menyesal seumur hidup. Tapi bukan dengan cara yang kasar atau sembrono. Ini harus cerdas, penuh perhitungan, dan dramatis, agar semua orang yang melihat tahu siapa yang sebenarnya kuat. Keesokan harinya, aku tiba lebih awal di showroom. Aku menyiapkan segalanya, kendaraan yang ingin diperlihatkan, staf yang sudah diberi instruksi, dan kamera keamanan yang akan merekam setiap gerakan mereka. Aku ingin momen konfrontasi ini menjadi bukti nyata bahwa aku telah bangkit dari kehancuran, bahwa aku tidak lagi bisa dipermainkan oleh pengkhianatan. Arka datang seperti biasanya, tapi kali ini aku mengajaknya lebih dekat. Nak, ibu ingin kau lihat sesuatu hari ini. Tapi kau harus tetap tenang, ya, kataku sambil menepuk kepalanya. Aku ingin ia juga memahami bahwa hidup ini terkadang menghadapi orang yang mencoba merusak kebahagiaan kita, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita meresponsnya. Tak lama kemudian, pintu showroom terbuka lagi. Aku mendengar langkah-langkah yang sangat familiar, suara yang pernah menjadi bagian dari hidupku. Dan benar saja, Rafli muncul lagi, kali ini lebih percaya diri, menggandeng wanita itu seperti ingin memperlihatkan siapa mereka di hadapanku. Aku berdiri di tengah showroom, tegak, wajahku menampilkan ketenangan yang penuh wibawa. Staf-staf yang sudah aku latih menatap dengan penasaran, siap mengikuti perintah. Aku menahan napas sebentar, lalu memulai pertarungan emosional yang sudah kusinggung dalam pikiranku semalam. Selamat siang, Rafli. Aku membuka percakapan dengan nada dingin. Dan selamat datang untukmu juga, tambahku sambil menatap wanita itu. Suaraku terdengar mantap, penuh kontrol. Aku senang kalian bisa datang, tapi aku rasa kalian salah tempat jika maksudnya adalah untuk memamerkan kebahagiaan kalian di depan orang yang pernah kalian sakiti. Mata Rafli melebar, jelas terlihat raut canggung di wajahnya. Wanita itu menatapku dengan marah, mencoba menyembunyikan rasa malu dan kekesalannya. Aku bisa merasakannya, dan itu memberiku sedikit kepuasan. Effie,
Kita bisa bicara, Rafli mencoba memulai. Suaranya terdengar canggung dan serba salah. Aku menggeleng pelan. Tidak perlu, Rafli. Semua sudah jelas. Semua orang yang ada di sini bisa melihat siapa kalian sebenarnya. Aku tidak butuh penjelasan dari seseorang yang memilih meninggalkan keluarganya demi kebahagiaan sendiri. Wanita itu tiba-tiba menyeringai, suaranya meninggi. Apa maksudmu? Kita hanya datang membeli mobil, ini bukan urusanmu. Aku tersenyum tipis, suara tetap tenang tapi tajam. Bukan urusan pribadi lagi, karena ini menyangkut harga diri. Aku tidak akan membiarkan kalian memamerkan diri di tempatku. Semua orang yang ada di sini akan melihat siapa yang benar-benar berkuasa. Karyawan-karyawan yang menunggu perintahku mulai bergerak. Mereka tetap sopan, namun jelas siap mengawal mereka keluar jika diperlukan. Ini bukan sekadar pertarungan fisik, ini pertarungan psikologis. Aku ingin setiap orang menyaksikan siapa yang memegang kendali. Rafli terlihat gelisah, sedangkan wanita itu mulai menunjukkan ekspresi marah. Kau tidak bisa melakukan ini, katanya, suaranya meninggi. Aku melangkah maju, menatapnya lurus ke mata. Aku bisa. Aku pemilik showroom ini. Dan di sini, aku yang menentukan aturan. Kalian datang dengan kesombongan, tapi aku yang akan menentukan batasannya. Wanita itu tampak ingin menyerang, mungkin menamparku. Tapi aku sudah siap. Dengan gerakan cepat, aku menegaskan posisi tubuhku, menunjukkan bahwa aku tidak takut. Kalau kau berani menyerang, lakukan sekarang. Tapi ingat, semua orang di sini melihatmu. Aku mengarahkan karyawan untuk mengawal mereka keluar. Rafli mencoba menahan langkahnya, tapi aku menatapnya tegas. Jangan berpikir kalian bisa tetap di sini untuk memamerkan diri. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Langkah demi langkah, aku merasakan kepuasan yang aneh. Selama bertahun-tahun aku berjuang sendirian, mengasuh Arka, membangun bisnis, menghadapi segala rintangan. Dan kini, aku berdiri tegak di hadapan pengkhianatan itu, menunjukkan bahwa aku bukan korban. Aku adalah wanita yang kuat, mandiri, dan mampu menghadapi siapapun. Arka menatapku dengan mata lebar, terlihat kagum. Aku tersenyum tipis, menepuk kepalanya. Lihat nak, kita tidak perlu takut pada siapapun yang mencoba merusak kita. Kita cukup berdiri tegak dan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Rafli terlihat menyesal. Aku bisa merasakan itu, meski penyesalan itu datang terlambat. Wanita itu tampak marah dan frustrasi, tapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Semua mata menatap mereka, menilai, dan menyadari siapa yang benar-benar kuat di sini. Setelah mereka pergi, aku menarik napas panjang. Tubuhku lelah, tapi hatiku merasa lega. Aku telah menghadapi masa lalu, mengalahkan rasa sakit, dan menunjukkan bahwa aku bisa bertahan. Aku tahu, ini baru permulaan. Pertarungan emosional belum selesai, tapi aku sudah menyiapkan langkah selanjutnya. Mempermalukan mereka di depan publik, memastikan bahwa dunia tahu siapa yang sebenarnya menghancurkan harga diri siapa. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang kerja, menatap Arka yang tertidur. Aku merenung tentang semua yang terjadi. Kehadiran Rafli dan wanita itu hanyalah pengingat bahwa hidup tidak selalu adil. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita meresponsnya. Aku memilih untuk tetap tegar, tetap kuat, dan terus membangun hidupku. Aku menyadari satu hal, pertarungan ini bukan hanya tentang Rafli dan wanita itu, tapi tentang diriku sendiri. Ini adalah pertarungan untuk harga diri, untuk kebahagiaan, dan untuk masa depan yang aku bangun dengan susah payah. Aku bertekad, apapun yang terjadi, aku akan memenangkan pertarungan ini, bukan dengan kekerasan, tapi dengan keberanian, kecerdikan, dan keteguhan hati. Dan malam itu, aku menutup mata dengan satu tekad, aku tidak akan lagi menjadi korban. Aku adalah wanita yang mampu menaklukkan dunia dan siap menghadapi segala rintangan, termasuk masa lalu yang mencoba kembali merusak hidupku. Hari itu terasa berbeda sejak pagi. Aku datang lebih awal ke showroom, memastikan semuanya sempurna. Setiap mobil tertata rapi, setiap brosur lengkap, dan karyawan sudah siap mengikuti perintahku. Tapi yang membuat hari itu berbeda bukanlah pekerjaan, melainkan niatku yang sudah bulat,
Hari ini aku akan menghadapi Rafli dan wanita yang merebut hatinya, bukan hanya sebagai istri yang pernah dikhianati, tapi sebagai pemilik showroom yang berkuasa. Arka ikut bersamaku, matanya berbinar penuh rasa penasaran. Ibu, kita benar-benar akan menghadapi mereka? Tanyanya dengan suara lembut. Aku tersenyum, menepuk kepalanya. Iya, Nak. Tapi ingat, kita tidak marah tanpa alasan. Kita hanya menunjukkan siapa kita sebenarnya. Sejak berita tersebar bahwa Rafli akan datang untuk membeli mobil, aku menyiapkan semuanya. Tidak hanya menunjukkan profesionalisme, tapi juga menyusun momen agar setiap orang melihat siapa yang berkuasa. Semua staf sudah mengerti perannya. Mereka akan bersikap sopan, tapi tegas jika situasi mulai memanas. Dan benar saja, sekitar tengah hari, pintu showroom terbuka. Suasana yang tadinya tenang berubah seketika. Rafli muncul, menggandeng wanita muda yang cantik, berpakaian mewah dan bersikap angkuh. Cara mereka masuk seakan menuntut perhatian semua orang. Mereka tersenyum mesra, menatap sekeliling dengan ekspresi seolah memiliki dunia ini. Aku melangkah ke tengah showroom, punggung tegak, mata menatap lurus pada mereka. Setiap gerakanku mantap, penuh wibawa. Rafli menatapku dengan canggung, dan aku bisa melihat raut wajahnya berubah ketika menyadari aku masih berdiri tegar, bukan wanita yang hancur dan menangis di depan mereka. Selamat siang, Rafli. Dan selamat datang untukmu juga, sapaku dengan suara dingin tapi jelas terdengar oleh semua orang. Kalian datang ke tempatku, tapi kalian salah jika maksudnya adalah memamerkan kebahagiaan di depan orang yang pernah kalian sakiti. Wanita itu tersenyum sinis, mencoba menunjukkan superioritas. Kau bicara apa, Evie? Kita hanya ingin membeli mobil, ini urusan pribadi. Aku menatapnya tajam. Bukan urusan pribadi lagi, karena harga diri adalah urusan publik. Dan kalian sudah mencoba merusaknya. Rafli berusaha bicara, tapi aku memotongnya. Tidak perlu menjelaskan apapun. Semua orang di sini melihat siapa kalian sebenarnya. Aku tidak perlu meminta maaf atau membela diri. Aku hanya akan menunjukkan bahwa aku tetap kuat, meski kalian memilih meninggalkan aku dan anakku. Wanita itu tampak marah. Suaranya meninggi, kau tidak bisa mengusir kami. Aku tersenyum tipis, mataku menatap langsung ke mata Rafli. Aku bisa, dan aku akan. Aku pemilik showroom ini. Di sini, aku yang menentukan siapa yang boleh masuk dan keluar. Kalian datang dengan kesombongan, tapi aku yang akan menentukan batasannya. Dengan isyarat kecil, aku memberi tanda pada karyawan. Dua dari mereka maju, sopan tapi tegas, untuk mengawal Rafli dan wanita itu ke pintu keluar. Rafli mencoba menahan, suaranya terdengar canggung. Evie, tunggu, kita bisa bicara. Aku menatapnya tajam. Tidak ada yang ingin kubicarakan, Rafli. Semua sudah jelas. Dan semua orang yang ada di sini akan melihat siapa yang benar-benar memegang kendali. Setiap langkah yang mereka ambil keluar dari showroom disaksikan oleh pelanggan dan staf. Aku memastikan setiap mata tertuju pada mereka, agar dunia tahu siapa yang pantas dihormati dan siapa yang mengkhianati. Wanita itu tampak ingin menyerang, mencoba menamparku, tapi aku sudah siap. Dengan gerakan cepat, aku menegaskan posisiku, memastikan tidak ada yang bisa mengintimidasi. Kalau kau berani menyerang, lakukan sekarang. Tapi ingat, semua orang melihatmu, kataku. Aku bisa melihat Rafli mulai gelisah. Ia mungkin membayangkan bahwa aku masih wanita yang mudah dipermainkan, tapi kenyataannya aku sudah berubah. Aku bukan lagi korban pengkhianatan. Aku adalah ibu, wanita sukses, dan pemilik showroom ini. Aku mengarahkan karyawan untuk lebih tegas, tapi tetap sopan. Silakan pergi, dan jangan coba kembali tanpa sopan santun. Rafli dan wanita itu akhirnya meninggalkan showroom dengan wajah memerah. Beberapa pelanggan menatap mereka, sebagian menahan tawa, sebagian lagi tampak tercengang. Aku berdiri tegak di tengah showroom, menatap Arka yang tersenyum bangga. Lihat Nak, kita tidak perlu takut. Kita cukup menunjukkan siapa kita sebenarnya. Setelah mereka pergi, aku menenangkan staf. Kerja bagus semua? Hari ini kita tidak hanya melayani pelanggan, tapi juga menunjukkan integritas kita. Arka memelukku, berkata, Ibu hebat.
Aku bangga punya ibu seperti ibu. Hatiku meledak dengan perasaan hangat. Semua perjuangan, semua air mata, semua rasa sakit kini terasa sepadan. Aku telah membuktikan bahwa hidupku tidak tergantung pada Rafli atau siapapun yang memilih pergi. Malam itu, ketika aku menatap Arka yang tertidur, aku menyadari satu hal. Pertarungan ini bukan hanya tentang Rafli dan wanita itu, tapi tentang diriku sendiri. Ini adalah pertarungan untuk harga diri, untuk kebahagiaan, dan untuk masa depan yang aku bangun dengan susah payah. Aku bertekad, apapun yang terjadi, aku akan memenangkan pertarungan ini, bukan dengan kekerasan, tapi dengan keberanian, kecerdikan, dan keteguhan hati. Hari itu, hatiku terasa lebih mantap dari sebelumnya. Aku bangun lebih pagi, memeriksa showroom dari ujung ke ujung, memastikan semuanya siap untuk hari yang mungkin akan menjadi titik balik terakhir dalam pertarungan emosional ini. Tidak hanya sekadar urusan bisnis, tetapi juga soal harga diri, martabat, dan membuktikan bahwa aku mampu berdiri tegak meski dunia mencoba menghancurkan hidupku. Arka datang bersamaku, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. "Ibu, kita akan lihat mereka lagi?" tanyanya lembut. Aku tersenyum tipis, menepuk kepalanya. "Iya, Nat. Tapi kita tidak marah tanpa alasan. Kita hanya akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Ingat itu." Sejak Rafli dan wanita itu datang sebelumnya, aku sudah menyiapkan strategi. Tidak hanya ingin mengusir mereka, tapi juga ingin menunjukkan kekuasaanku. Aku ingin semua orang, termasuk pelanggan dan staf, menyaksikan siapa yang sebenarnya berkuasa, siapa yang telah dikhianati, dan siapa yang mampu bangkit dari kehancuran. Sekitar tengah hari, seperti yang telah direncanakan, pintu showroom terbuka lagi. Rafli dan wanita itu muncul, kali ini dengan ekspresi lebih percaya diri, mencoba menunjukkan superioritas mereka. Wanita itu mengenakan pakaian mewah, penuh gaya, seolah dunia ini adalah miliknya. Namun, kali ini, aku sudah siap. Aku melangkah ke tengah showroom, tegap, dengan mata menatap lurus pada mereka. Tubuhku penuh wibawa, langkahku mantap. Setiap gerakan dirancang untuk menunjukkan bahwa aku tidak takut, bahwa aku bukan wanita yang bisa dipermainkan oleh pengkhianatan. "Selamat datang lagi," sapaku dingin, suaraku jelas terdengar oleh semua orang di showroom. "Aku senang kalian datang. Tapi aku rasa kalian salah tempat jika maksudnya adalah memamerkan kebahagiaan di depan orang yang pernah kalian sakiti." Wanita itu tersenyum sinis, mencoba menegaskan kekuasaan. "Kau bicara apa? Kami hanya ingin membeli mobil, ini urusan pribadi." Aku menatapnya tajam, dengan nada tenang tapi mematikan. "Bukan urusan pribadi lagi. Semua orang di sini bisa melihat siapa kalian sebenarnya. Aku tidak butuh penjelasan, aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku tetap kuat, meski kalian mencoba merusak hidupku." Rafli mencoba bicara, tapi aku memotongnya. "Tidak ada yang ingin kukatakan, Rafli. Semua sudah jelas. Dan semua orang yang ada di sini akan menyaksikan siapa yang memegang kendali." Wanita itu tampak marah. Suaranya meninggi, "Kau tidak bisa melakukan ini." Aku tersenyum tipis, dan langkahku semakin mantap. "Aku bisa. Aku pemilik showroom ini, dan aku yang menentukan siapa yang boleh masuk atau keluar. Kalian datang dengan kesombongan, tapi aku yang akan menentukan batasannya." Aku menatap Rafli dan wanita itu satu persatu, menunjukkan ketegasan dan keberanianku. Karyawan-karyawan yang sudah kuinstruksikan maju, bersikap sopan tapi tegas, siap mengawal mereka keluar jika perlu. Aku ingin mereka tahu, ini bukan sekadar pertarungan fisik, tapi pertarungan harga diri. Wanita itu tampak ingin menyerang, mencoba menamparku. Aku mengangkat tangan, menatapnya tajam. "Jika kau berani menyerang, lakukan sekarang. Tapi ingat, semua orang melihatmu. Semua orang tahu siapa yang sebenarnya berkuasa." Rafli terlihat mulai gelisah. Ia mungkin membayangkan aku masih wanita yang mudah dipermainkan, tapi kenyataannya aku telah berubah. Aku bukan lagi korban pengkhianatan. Aku adalah ibu yang berjuang, wanita sukses, dan pemilik showroom ini. Aku menggerakkan karyawan untuk mengawal mereka keluar. Mereka mencoba menahan langkah, tapi aku menatap mereka tegas. "Kalian tidak akan memamerkan diri di sini.
Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Langkah demi langkah, mereka keluar dari showroom, wajah mereka memerah dan ekspresi marah bercampur malu. Beberapa pelanggan menatap mereka, sebagian menahan tawa, sebagian lagi tampak tercengang. Aku berdiri tegak di tengah showroom, menatap Arka yang tersenyum bangga. Lihat nak, kita tidak perlu takut pada siapapun yang mencoba merusak kita. Kita cukup menunjukkan siapa kita sebenarnya. Setelah mereka pergi, aku mengarahkan karyawan untuk menenangkan suasana dan melanjutkan pelayanan seperti biasa. Namun hatiku masih berkobar dengan energi yang luar biasa. Aku sadar bahwa ini bukan sekadar pertarungan dengan Rafli dan wanita itu, tapi juga pertarungan untuk membuktikan kekuatan diriku sendiri, bahwa aku mampu menghadapi pengkhianatan tanpa kehilangan harga diri. Aku duduk sejenak di ruang kerjaku, menarik napas panjang. Bayangan Rafli dan wanita itu terus muncul di pikiranku. Tapi sekarang, bayangan itu bukan lagi sumber kesedihan, melainkan bahan bakar semangat. Aku menyadari bahwa selama bertahun-tahun aku membangun hidupku sendiri, membesarkan Arka, dan mengembangkan showroom ini, aku telah menjadi wanita yang tidak bisa diintimidasi. Aku menatap Arka yang sedang bermain di sudut showroom. Nak, ibu ingin kau tahu sesuatu? Kataku lembut. Kadang hidup tidak adil. Orang yang kita cintai bisa pergi, meninggalkan kita. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit. Kita tidak boleh membiarkan pengkhianatan menghancurkan kita. Arka menatapku dengan mata penuh kagum. Iya, ibu. Aku akan selalu di samping ibu. Aku tersenyum, merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Semua perjuangan, air mata, dan rasa sakit kini berubah menjadi kekuatan. Aku tidak lagi takut menghadapi Rafli atau wanita itu. Aku tahu, apapun yang mereka lakukan, aku tetap berdiri tegak, bersama anakku, dan dengan showroom yang kubangun sendiri. Malam itu, ketika showroom tutup, aku menatap Arka yang tertidur. Aku menyadari satu hal penting. Kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki orang lain, tetapi tentang mampu berdiri tegak dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Aku telah melalui ujian berat, dan aku keluar sebagai pemenang. Aku menutup mata dengan perasaan lega, tapi juga penuh tekad. Pertarungan ini belum berakhir sepenuhnya, aku tahu Rafli mungkin akan menyesal. Tapi penyesalan itu tidak akan mengubah apapun. Aku dan Arka tetap bersama, bahagia, dan kuat. Aku telah menunjukkan kepada dunia, dan mungkin kepada Rafli, bahwa hidupku tidak lagi tergantung padanya. Keesokan harinya, berita tentang kejadian di showroom mulai tersebar. Beberapa pelanggan yang menyaksikan langsung bercerita tentang keberanianku. Mereka melihat bagaimana aku menghadapi pengkhianatan dengan kepala tegak, menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan tentang kekayaan atau penampilan, tapi tentang keberanian, integritas, dan keteguhan hati. Aku mulai menerima pesan dari teman-teman dan kerabat. Semua memuji keberanianku, dan beberapa bahkan mengungkapkan kekaguman atas bagaimana aku mampu mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Aku tersenyum, menyadari bahwa ini bukan hanya tentang Rafli dan wanita itu, tapi tentang siapa aku sekarang. Seorang wanita yang telah bangkit dari kehancuran, seorang ibu yang tangguh, dan seorang pemimpin yang disegani. Aku menatap Arka, yang kini semakin memahami arti keteguhan. Nak, ibu ingin kau ingat satu hal, kataku lembut. Hidup ini akan selalu menghadirkan orang yang mencoba menghancurkan kita. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita merespons. Kita tidak membiarkan mereka menguasai hidup kita. Kita berdiri tegak, dan dunia akan melihat siapa kita sebenarnya. Arka tersenyum, memelukku. Hatiku meledak dengan rasa bangga dan bahagia. Semua perjuangan selama bertahun-tahun, semua air mata dan rasa sakit, kini terasa sepadan. Aku telah membuktikan bahwa hidupku tidak tergantung pada Rafli, bahwa aku mampu mencintai diriku sendiri, dan bahwa kebahagiaan sejati ada pada bagaimana aku dan Arka menjalani hidup bersama. Di malam yang sunyi itu, aku menatap langit-langit kamar, berbisik dalam hati, terima kasih, Tuhan. Untuk semua ujian, semua air mata, dan semua rasa sakit. Semua itu telah menguatkan aku. Aku siap menghadapi masa depan, dan aku tahu, dengan Arka di sisiku, aku bisa menaklukkan dunia. Hari itu terasa berbeda dari hari-hari lainnya.
Udara pagi terasa sejuk, sinar matahari menembus jendela showroom dan menerangi setiap mobil yang tertata rapi. Aku berdiri di tengah showroom, menatap semua hasil kerja kerasku. Tidak ada Rafli, tidak ada wanita itu, hanya aku, Arka, dan kesuksesan yang kubangun dengan perjuangan bertahun-tahun. Arka berlari-lari di antara mobil, tertawa riang. Senyum polosnya seolah mengingatkanku bahwa semua air mata, semua rasa sakit, semua perjuangan, bukanlah sia-sia. Aku tersenyum tipis, menatap anakku yang kini menjadi bagian dari kebahagiaan sejati yang selama ini aku rindukan. Aku duduk sebentar di kursi resepsionis, menghela napas panjang. Perasaan campur aduk memenuhi hatiku. Ada kepuasan, ada rasa lega, ada juga kenangan pahit yang tak mungkin kulupakan begitu saja. Semua perjalanan hidup ini, dari Rafli yang meninggalkan kami hingga hari ini, adalah bukti bahwa aku mampu bangkit dan mampu mencintai diriku sendiri serta anakku tanpa harus bergantung pada orang yang tidak pantas. Beberapa minggu setelah kejadian konfrontasi di showroom, kabar tentang Rafli dan wanita itu tersebar luas. Banyak orang yang menyadari siapa mereka sebenarnya. Nama mereka menjadi perbincangan karena tindakan mereka yang mengecewakan, pengkhianatan yang jelas terlihat dan tidak bisa disembunyikan lagi. Mereka mungkin kaya, mungkin tampak hebat di luar, tapi reputasi mereka hancur di mata publik. Aku tersenyum pahit, menyadari bahwa karma telah berjalan, dan aku tidak perlu melakukan apapun selain tetap tegar dan hidup dengan integritas. Setiap hari aku menyaksikan bagaimana showroomku berkembang. Pelanggan semakin banyak, relasi bisnis semakin kuat, dan stafku semakin disiplin. Aku menjadi sosok yang dihormati, bukan hanya sebagai pemilik bisnis, tetapi juga sebagai wanita yang mampu mengatasi luka masa lalu dan bangkit lebih kuat. Aku tidak hanya berhasil membangun bisnis, tapi juga membangun hidup baru untuk Arka dan diriku sendiri. Di malam hari, ketika Arka tidur, aku sering duduk di ruang kerja dan merenung. Semua doa yang pernah kupanjatkan untuk Rafli, yang selama bertahun-tahun kubawa dalam harapan dan kerinduan, kini terasa berbeda. Aku masih mendoakannya, bukan lagi untuk kembali kepadaku, tetapi agar ia menemukan kedamaian, entah di dunia atau di jalan hidupnya sendiri. Aku belajar menerima bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada orang yang meninggalkan kita. Suatu sore, aku menerima panggilan dari salah satu pelanggan lama yang kini menjadi teman baik. Mereka bercerita bagaimana mereka menyaksikan pertarungan di showroom, bagaimana mereka melihat ketegasan dan keberanian yang kubawa. Mereka memujiku, menyebutku sebagai inspirasi. Hatiku hangat. Semua penderitaan yang kualami, semua rasa sakit karena pengkhianatan, ternyata menghasilkan kekuatan dan keberanian yang nyata, yang menginspirasi orang lain. Aku menyadari satu hal penting. Hidup tidak selalu adil, tetapi bagaimana kita merespons ketidakadilan itu adalah yang membuat kita berbeda. Aku memilih bangkit, mencintai diri sendiri, dan memberikan teladan yang baik untuk anakku. Aku belajar bahwa kehilangan seseorang bukan akhir dari dunia, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru yang lebih kuat. Hari-hari berikutnya terasa damai. Aku dan Arka semakin dekat, menjalani rutinitas yang penuh cinta dan kebahagiaan. Aku mengajarinya tentang kerja keras, tentang menghargai orang lain, dan tentang bagaimana menghadapi dunia dengan kepala tegak. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas, penuh rasa ingin tahu, dan memiliki hati yang hangat. Aku tahu, semua perjuangan ini sepadan karena aku berhasil memberikan yang terbaik untuknya. Di sisi bisnis, showroom semakin dikenal dan berkembang. Aku mulai menerima penawaran kerjasama dari berbagai pihak. Setiap langkahku semakin mantap, dan aku mulai menyadari bahwa aku memiliki kekuatan yang sebelumnya tidak pernah kualami. Aku bukan hanya seorang ibu tunggal yang berjuang, tapi juga seorang pengusaha sukses yang dihormati, yang mampu mengendalikan situasi dan menginspirasi orang lain. Pada suatu malam, aku berdiri di balkon showroom, menatap bintang-bintang yang berkilau. Hatiku penuh rasa syukur. Semua perjalanan hidupku, dari rasa sakit karena kehilangan Rafli hingga kebangkitan yang kujalani sekarang, membentuk diriku menjadi wanita yang kuat. Aku tersenyum, menyadari bahwa kebahagiaan sejati adalah mampu menemukan kekuatan dalam diri sendiri, bukan tergantung pada orang lain. Arka datang menghampiriku, memelukku dari belakang. "Ibu, aku senang kita punya hidup yang bahagia sekarang,
katanya lembut. Hatiku meledak dengan perasaan hangat. Aku menepuk kepalanya, tersenyum. Iya, Nak. Kita punya segalanya sekarang. Kita punya satu sama lain, dan itu yang terpenting. Malam itu, aku menatap bintang-bintang lebih lama. Aku menyadari bahwa hidup adalah tentang pilihan. Aku memilih untuk tetap tegar, memilih untuk mencintai diriku sendiri, memilih untuk membangun masa depan yang indah bagi anakku. Rafli dan wanita itu mungkin telah memilih jalan mereka sendiri, tetapi aku telah memilih jalanku, dan jalanku membawa kebahagiaan dan kedamaian. Hari demi hari, aku terus memperkuat showroom, memperluas jaringan, dan membangun reputasi. Setiap pelanggan yang datang, setiap mobil yang terjual, setiap senyum Arka, semua itu menjadi bukti nyata bahwa perjuangan dan kesabaran membuahkan hasil. Aku belajar bahwa hidup tidak selalu sesuai dengan yang kita rencanakan, tetapi selalu ada kesempatan bagi mereka yang mau berjuang. Pada suatu pagi yang cerah, aku menerima kabar dari teman lama. Mereka berkata, "Evi, semua orang tahu bagaimana kau menghadapi Rafli dan wanita itu. Kau menunjukkan keberanian dan kekuatan yang luar biasa. Kau telah menginspirasi banyak orang." Hatiku tersenyum, bukan karena pujian itu, tetapi karena aku tahu bahwa semua perjuangan yang kulalui selama bertahun-tahun kini dihargai, tidak hanya oleh diriku sendiri, tapi juga oleh orang-orang di sekitarku. Aku menatap Arka yang sedang bermain, wajahnya penuh kegembiraan. Aku menyadari bahwa semua perjuangan ini, semua air mata dan rasa sakit, bukanlah sia-sia. Aku telah berhasil memberikan yang terbaik untuk anakku, membangun hidup baru, dan menemukan kebahagiaan sejati. Aku menyadari bahwa aku bukan lagi korban, bukan lagi wanita yang ditinggalkan, tetapi seorang ibu, pengusaha, dan wanita kuat yang mampu menaklukkan dunia. Di malam hari, sebelum tidur, aku memandang Arka yang tertidur pulas. Hatiku dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan. Aku menyadari bahwa segala penderitaan, pengkhianatan, dan kesedihan yang pernah kualami hanyalah bagian dari perjalanan hidup yang membentuk diriku menjadi wanita yang tangguh. Aku tersenyum, berbisik dalam hati, "Terima kasih, Tuhan, untuk semua ujian dan semua keberhasilan." Dan di saat itulah aku menyadari satu hal yang paling penting. Kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki orang lain, tetapi tentang mencintai diri sendiri, berjuang untuk masa depan, dan menikmati setiap momen bersama orang yang kita cintai. Aku menutup mata dengan damai, mengetahui bahwa perjalanan hidupku telah membawa aku ke titik di mana aku bukan hanya bertahan, tetapi benar-benar hidup. Aku bukan lagi Evi yang patah hati karena Rafli, aku adalah Evi yang kuat, bahagia, dan penuh harapan. Aku telah memenangkan pertarungan hidupku sendiri, dan tidak ada yang bisa merenggut kebahagiaan ini dariku. Beberapa bulan telah berlalu sejak insiden di showroom itu. Rafli dan wanita itu tidak lagi muncul, dan kabar tentang reputasi mereka yang hancur perlahan tersebar di masyarakat. Nama mereka yang dulu penuh dengan kesombongan kini menjadi bahan gunjingan karena orang tahu siapa yang sebenarnya berkhianat dan siapa yang meninggalkan tanggung jawab keluarga. Sementara itu, aku menatap masa depanku dengan kepala tegak, penuh percaya diri, dan hati yang damai. Pagi itu, aku membuka pintu showroom lebih awal dari biasanya. Sinar matahari menembus jendela kaca besar, menyorot mobil-mobil yang tertata rapi. Suara Arka yang riang terdengar dari sudut ruangan. Ia tengah mengatur mainan-mainan kecilnya sambil sesekali menatap mobil-mobil yang terpajang. Senyumnya yang polos seakan menegaskan satu hal, aku telah berhasil membangun kehidupan baru yang penuh cinta dan kebahagiaan. Aku menatap Arka, tersenyum tipis. "Nak, lihat betapa indahnya hari ini," ucapku lembut. "Ini semua berkat perjuangan kita, kesabaran kita, dan keberanian kita menghadapi masa lalu." Arka menatapku dengan mata berbinar. "Ibu, aku senang kita bahagia sekarang. Kita tidak takut lagi, kan?" Aku tersenyum hangat, menepuk kepalanya. "Tidak, Nak. Kita tidak takut pada siapapun yang mencoba menghancurkan kita. Kita cukup berdiri tegak dan menunjukkan siapa kita sebenarnya." Hari itu, aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan sekadar memiliki materi atau pengakuan orang lain, tetapi mampu menaklukkan rasa sakit, mengubah luka menjadi kekuatan, dan menjaga orang yang kita cintai tetap aman dan bahagia.
Rafli mungkin telah memilih jalan hidupnya sendiri, meninggalkan aku dan Arka, tetapi aku tidak lagi memerlukan keberadaannya untuk merasa lengkap. Aku merasa utuh. Dalam beberapa bulan terakhir, showroom berkembang pesat. Reputasi bisnisku semakin solid, pelanggan baru datang setiap hari, dan para staf bekerja dengan semangat tinggi. Semua ini bukan hanya karena strategi bisnis, tetapi juga karena energi positif yang kubawa, keberanian, ketegasan, dan keteguhan hati yang berhasil menginspirasi orang-orang di sekitarku. Aku duduk sejenak di ruang kerja, menatap dokumen-dokumen bisnis yang tertata rapi, tapi pikiranku melayang pada masa lalu. Aku mengingat Rafli dan wanita itu, bagaimana mereka mencoba masuk ke hidupku dengan kesombongan dan niat untuk merusak. Tapi kini semua itu hanya tinggal kenangan. Aku tidak lagi marah, tidak lagi merasa terluka. Aku sudah membuktikan bahwa aku mampu berdiri tegak, dan dunia pun melihat siapa yang benar-benar berkuasa. Pada suatu siang, seorang pelanggan lama datang membawa kabar menarik. Ia tersenyum ketika melihatku. Evie, semua orang berbicara tentang bagaimana kau menghadapi Rafli dan wanita itu. Kau menunjukkan keberanian dan kekuatan yang luar biasa. Kau menjadi inspirasi bagi banyak orang. Hatiku hangat mendengar itu. Semua penderitaan yang kulalui, semua rasa sakit akibat pengkhianatan, ternyata telah mengubahku menjadi sosok yang lebih kuat. Aku menyadari bahwa kadang-kadang hidup menghadirkan orang yang salah bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk mengajarkan kita bagaimana menjadi lebih bijak, tegar, dan berani. Aku menatap Arka yang sedang bermain dengan mainannya. "Nak, ibu ingin kau tahu sesuatu," kataku lembut. "Kadang hidup tidak adil. Orang yang kita cintai bisa pergi meninggalkan kita. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita meresponsnya. Kita tidak membiarkan mereka menguasai hidup kita. Kita bangkit, dan kita terus maju." Arka menatapku penuh kagum. "Iya, Ibu. Aku akan selalu di samping Ibu." Hatiku meledak dengan rasa bangga dan bahagia. Semua perjuangan selama bertahun-tahun kini terasa sepadan. Aku telah berhasil memberikan yang terbaik untuk anakku, membangun hidup baru, dan menemukan kebahagiaan sejati yang tidak tergantung pada siapapun selain diriku sendiri. Hari demi hari, aku mulai lebih aktif dalam kehidupan sosial dan bisnis. Aku mengadakan acara-acara kecil di showroom, mengundang pelanggan, teman, dan kerabat. Setiap kesempatan menjadi ajang untuk menunjukkan keberhasilan dan ketegasanku. Tidak hanya sekadar bisnis, tetapi juga menunjukkan bahwa aku telah bangkit dari luka pengkhianatan. Pada salah satu acara itu, aku sengaja memperlihatkan bagaimana showroomku kini menjadi pusat perhatian masyarakat. Mobil-mobil yang dijual bukan hanya sekadar kendaraan, tapi simbol keberhasilan, kerja keras, dan dedikasi. Para tamu melihat bagaimana aku memimpin, mengatur, dan berinteraksi dengan semua orang dengan wibawa yang menenangkan. Semua mata tertuju padaku, bukan karena kesombongan, tapi karena kekuatan yang terpancar alami dari diriku. Aku duduk sejenak di sudut, menatap Arka yang bermain bersama teman-temannya. Ia tampak bahagia, bebas dari bayang-bayang masa lalu yang pernah membayangi hidup kami. Hatiku penuh rasa syukur. Semua air mata, semua rasa sakit, ternyata membuahkan kebahagiaan yang nyata. Aku tidak hanya bertahan, tetapi hidup sepenuhnya. Pada malam yang tenang, aku menatap langit-langit kamar sambil memikirkan perjalanan panjang yang kulalui. Rafli mungkin telah menyesal, mungkin ia menyadari kesalahannya, tetapi itu tidak lagi relevan. Aku tidak memerlukan pengakuan atau penyesalan darinya. Aku memiliki hidupku sendiri, anakku, dan kebahagiaan yang kubangun sendiri. Aku menyadari bahwa semua doa yang pernah kupanjatkan untuk Rafli kini berubah. Aku masih mendoakannya, tetapi bukan untuk kembali padaku, melainkan agar ia menemukan kedamaian, entah dalam hidup atau dalam perjalanan hatinya sendiri. Aku belajar melepaskan, bukan karena aku lemah, tetapi karena aku kuat. Melepaskan adalah bagian dari kemenangan sejati, menghormati diriku sendiri dan anakku, serta menjaga kebahagiaan kami tetap utuh. Di hari-hari berikutnya, aku semakin fokus pada pengembangan bisnis dan kehidupan pribadi. Showroom menjadi simbol kesuksesan, bukan hanya materi, tetapi juga bukti kemampuan mengatasi luka masa lalu. Arka semakin tumbuh cerdas, penuh rasa ingin tahu,
dan mampu belajar dari pengalaman ibunya. Aku bangga melihatnya berkembang menjadi anak yang tangguh dan penuh kasih. Pada suatu sore, aku berdiri di balkon showroom, menatap langit yang mulai memerah karena matahari terbenam. Angin lembut menyapu wajahku, seolah membawa pesan dari masa lalu bahwa semua perjuangan ini tidak sia-sia. Hatiku tenang, damai, dan penuh rasa syukur. Aku menyadari bahwa hidup adalah tentang pilihan. Aku memilih untuk tegar, memilih mencintai diri sendiri, dan memilih membangun masa depan yang indah bagi anakku. Aku menatap Arka yang berdiri di sampingku. "Nak, ibu ingin kau ingat satu hal," kataku lembut. "Hidup ini tidak selalu adil. Akan ada orang yang mencoba merusak kita, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita merespons. Kita tidak membiarkan mereka menguasai hidup kita. Kita bangkit, dan dunia melihat siapa kita sebenarnya." Arka tersenyum, memelukku erat. Hatiku meledak dengan kebahagiaan. Semua penderitaan yang pernah kulalui kini terbayar. Aku telah memberikan yang terbaik untuk anakku, membangun hidup baru, dan menemukan kebahagiaan sejati. Malam itu, aku menatap bintang-bintang dari balkon, merasakan angin yang menyapu wajahku. Aku tersenyum, menyadari bahwa hidupku telah berubah total. Aku bukan lagi Evie yang patah hati karena Rafli. Aku adalah Evie yang kuat, bahagia, dan penuh harapan. Aku telah memenangkan pertarungan hidupku sendiri, dan tidak ada yang bisa merenggut kebahagiaan ini dariku. Dalam hatiku, aku tahu satu hal pasti. Kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki orang lain, melainkan tentang mencintai diri sendiri, berjuang untuk masa depan, dan menikmati setiap momen bersama orang yang kita cintai. Aku menutup mata dengan damai, mengetahui bahwa perjalanan hidupku telah membawa aku ke titik di mana aku tidak hanya bertahan, tetapi benar-benar hidup. Dan malam itu, di bawah cahaya bintang, aku berbisik dalam hati, "Terima kasih, Tuhan, untuk semua ujian, semua penderitaan, dan semua kebahagiaan yang datang. Aku siap menghadapi masa depan, dan aku tahu, dengan Arka di sisiku, aku bisa menaklukkan dunia. Aku telah menemukan kekuatan, kebahagiaan, dan damai yang sesungguhnya. Aku bebas, dan aku bahagia."